Liverpool meraih kemenangan 2-1 atas Newcastle lewat gol di menit akhir seorang pemain bernilai 80 juta bernama Darwin Núñez. Enggak. Terus kita di video ini akan bahas review terkait dengan Liverpool versus Newcastle. Kita akan bahas secara enggak taktikal lah. Kita akan bahas secara permainan aja kayak gitu. Nah, Liverpool itu turun ya dengan best formasi yang mereka punya. Ya, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Matip, Endo, McAllister, Szoboszlai di depan sudah pasti Diaz, kemudian Gakpo dan Salah kayak gitu. Kemudian Newcastle itu juga turun dengan formasi terbaik mereka gitu, dengan trio di depannya Almiron, Isak dan juga Gordon, karena Maximin sudah pindah ke Liga Arab kayak gitu. Nah, gimana ya? Aku mau mulai dari mana, bingung juga nih. Kalau bicara permainan Liverpool, ya gimana ya, lini tengahnya itu sangat mediocre ya. Mungkin ya McAllister, Szoboszlai bisa improve, tapi Endo juga ya bisa sedikit-sedikit, tapi bukan lini tengah yang bisa improve, yang bisa mengalahkan. Ya kalau lawan Arsenal atau City aja deh, menurutku masih kalah sih kayak gitu. Cuman kalau lawan MU mungkin lawan MU bisa lah sedikit bersaing. Cuman kalau melawan tim-tim besar, lawan Liverpool gitu, lawan Munchen, mungkin ini tim akan kedodoran lini tengahnya menurutku, karena McAllister pemain bagus, Szoboszlai pemain bagus, Endo pemain bagus, ya mungkin bisa jadi pemain bagus. Cuman bukan pemain top yang bisa ngangkat Liverpool lebih jauh lagi sih menurutku gitu. Ini menurut pendapatku pribadi ya. Alasannya adalah ya kita lihat di 3 pertandingan Liverpool kayak gitu, gimana lini tengahnya jelek kayak gitu. Nah, kalau mau kita bahas lini permainannya ya si Newcastle sebenarnya nggak bermain jelek sih menurutku, karena aku nggak sepakat kalau ada yang bilang si Newcastle itu bermain jelek dan nggak layak bermain di Liga Champions menurutku. Gini ya, kalau Newcastle yang berada di peringkat 4 saja nggak layak bermain Liga Champions, apalagi Liverpool, Spurs dan juga Chelsea lebih tidak layak lagi ya. Berdasarkan musim lalu yang layak menampil di Liga Champions siapa? Ya Newcastle gitu, karena mereka meraih banyak kemenangan, walaupun memang banyak ugly win, banyak kemenangan yang didapatkan dengan cara oportunis, tapi mereka win the game gitu loh, ngerti nggak? Jadi gimana ya cara bilangnya, mereka kan di awal-awal musim lalu mereka meraih banyak kemenangan gitu, karena MU lagi underperform, Chelsea underperform, Liverpool underperform. Jadi Liverpool, Chelsea dan juga Liverpool, Chelsea dan Spurs itu ibaratnya mereka mengejar, sedangkan si Newcastle mereka tinggal mempertahankan permainan gitu, karena ya gimana buruknya Chelsea musim lalu, gimana buruknya Spurs musim lalu, gimana buruknya Liverpool musim lalu gitu ya. Bahkan yang dibanggakan adalah menang 7-0 lawan MU-nya, bukan kemenangan mereka selanjutnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, jadi kalau kita lihat secara permainannya gitu ya, Van Dijk udah kelihatan sih, maksudnya di luar kartu merahnya, nanti kita akan bahas itu. Van Dijk itu kelihatan bahwasanya dia sudah mundur, artinya Klopp harus mencari pemain yang bisa menggantikan Van Dijk. Siapa itu gitu kan? Nggak banyak yang bisa menggantikan Van Dijk. Mungkin pemain-pemain kayak siapa yang bisa gantikan dia? Mungkin menurutku ya, mungkin ya terlepas dari blunder yang dilakukan di malam, Sven Botman menurutku itu bisa menggantikan Van Dijk. Mungkin tidak untuk starter, mungkin sekali-sekali diturunkan untuk menjadi sub. Toya Botman masih muda juga, masih 22 ya, 20-23, artinya masih bisa lah belajar dari Van Dijk. Toya Van Dijk juga senior dia di timnas Belanda kayak gitu. Ini menurutku ya, karena menurutku Van Dijk itu 2 musim terakhir penampilan itu sangat menurun kayak gitu. Artinya dia mudah dilewatin, dia juga sering blunder gitu, walaupun passing dia masih keren menurutku kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari gol pertamanya yang dicetak oleh Gordon, itu kan salahnya siapa? Salahnya Salah atau salahnya Arnold? Kalau aku bilang itu salahnya Arnold. Itu kan itu kan teknik SSB gitu, artinya kontrol kayak gitu bisa lewat. Tapi itu adalah it happen gitu, itu bisa terjadi gitu ya. Lagi off day itu pasti ya. Arnold juga 2 musim terakhir itu penampilannya sudah sangat underperform, tapi nggak ada yang bisa gantiin. Siapa yang bisa ditaruh di situ? Nggak ada. Kalau musim lalu ya sering ditaruh di situ adalah, kalau nggak Gomez ya Milner,
ya kali Gomez sama Milner bisa menggantikan Alexander Arnold. Ya kemudian di musim ini si Klopp itu mencoba untuk menggeser posisi Arnold itu menjadi DM seperti Stones di Manchester City, tapi ya kembali lagi gitu, dia pertahanannya buruk kayak gitu, tapi dia passingnya itu keren. Bahkan menurutku fullback dengan akurasi passing terbaik itu ya Arnold, mau itu long pass ataupun short pass kayak gitu. Nah, kalau kita bahas lagi ke pertandingannya, apakah Van Dijk itu layak kartu merah gini? Kalau menurutku itu layak kartu merah. Cuman bisa diperdebatkan gitu, ngerti ya? Artinya dia ibaratnya kalau misalnya itu bola lewat, itu langsung menurutku akan berhadapan 1 lawan 1 kiper, walaupun lewat sudutnya sangat sempit gitu. Satu. Yang kedua, itu bisa diperdebatkan karena apa? Karena tujuan Van Dijk itu bukan ingin menjegal dia gitu loh. Karena kaki Van Dijk itu masuk kan adalah setelah pemain ini maju, artinya dia tidak memiliki atensi, tidak memiliki tujuan untuk menjegal pemain ini. Toh ya masih di luar kotak penalti satu. Yang kedua juga masih ada Alisson, bahkan mungkin di sebelah kanan masih ada Joel Matip yang bisa mengcover gitu. Cuman kembali lagi memang dia kakinya itu memang tidak menyentuh bola sama sekali. Menyentuh kaki Van Dijk itu menyentuh kaki si Isak ya, menyentuh kaki Isak dan kemudian Isak jatuh. Apakah layak kartu merah? Menurutku layak, tapi masih bisa diperdebatkan kayak gitu. Akankah lebih bijaknya kalau wasit memberikan kartu kuning sih sebenarnya gitu, karena menurutku tidak ada atensi sengaja dari Van Dijk, tidak ada tujuan sengaja dari Van Dijk untuk menjatuhkan si Isak itu gitu. Kemudian ya Liverpool mengurung kayak gitu. Kemudian bahkan si Newcastle lebih banyak dapat peluang daripada si Liverpool, karena Liverpoolnya sudahlah ketinggalan 1-0. Mereka bermain dengan 10 pemain, tentunya sangat berat kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, Liverpool is Liverpool, mental mereka selalu berbicara kayak gitu. Dimasukkanlah Nunes. Ya, Nunes lebay juga sebenarnya, tapi ya itu wajar kayak gitu. Dia cetak gol yang berasal dari blundernya Sven Botman. Kemudian ada gol, ya golnya keren, dia syuting ke tiang jauh di sudut dan golnya dua-dua juga kan salahnya pemain Newcastle, bukan yang betul-betul dia cari posisi, betul-betul dia yang mengandalkan kombinasi. Tidak, artinya gol-gol striker old school yang dapat bola sekali syuting gitu, bukan tipe-tipe striker yang istilahnya yang ngotot untuk mendapat bola, yang melakukan kombinasi 1-2 sentuhan gitu. Jadi menurutku ya Nunes masih still. Kalau kalian perhatikan main Nunes lah, lawan siapa ya? Lawan Chelsea deh. Waktu pertandingan pertama aku melihat ini pemain egonya luar biasa. Ini pemain passingnya nggak bagus, kontrolnya nggak bagus. Jadi ya aku bingung juga kenapa Liverpool beli 80 juta. Syukur aja MU nggak jadi beli di 80 juta. Semoga Højlund tidak seperti dia, karena harganya kan hampir beda-beda tipis kayak gitu. Jadi ya kembali lagi aku berharap semoga Liverpool terus kalah, Liverpool terus main jelek kayak gitu. Ini kalau mau subjektif, cuman kalau secara objektif, kalau mau objektif ya aku mau bilang semoga Liverpool menang terus, MU menang terus, City menang terus juga. Artinya supaya Liga Inggris lebih ketat dan kita menontonnya itu lebih enjoy lah kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.